Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Ya. Masih lihat tuh. Lanjut terus ke belakang. Izan dan teman-temannya. Mana lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, sekarang siapa ya yang tidak datang atau hadir pada hari ini? Semuanya masuk? Nah, sebelum pembelajaran dimulai pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang dipelajari pada hari ini mendapat berkah. Alhamdulillah. Sekarang ketua kelasnya menyiapkan terlebih dahulu anak-anak berdoa. Kas, Fit, Silakan ketua kelas memimpin berdoa mulai. Ya, Bu Guru absen terlebih dahulu ya, walaupun tadi Bu Guru sudah menanyakan siapa yang tidak hadir, tetapi Bu Guru absen terlebih dahulu. Hana? Ya, Rehan? Akas? Alfisa? Arya? Wirama? Mugi? Hana? Lisa Nur? Nazlatul? Iya, berarti semuanya hadir semuanya ya. Nah, sekarang marilah kita untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa dan negara Indonesia, semangat nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke bersama-sama ya. Hitungannya 4 mulai. 1, 2, 3. Sebelum pembelajaran dimulai, nanti Ibu akan menyampaikan tema 6, palas dan perpindahannya. Ya, subtema 3. Nah, sebelumnya marilah kita supaya nanti pembelajarannya semangat, kita melakukan tepuk Banyumasan bersama-sama. Ya, mulai ya, tepuk Banyumasan. Coba sebelum pembelajaran dimulai, Bu mau bertanya dulu ya. Apa yang kalian rasakan jika berdiri di tengah terik matahari? Panas. Terus apa lagi? Pusing. Terus enggak. Ya, terus apa lagi? Iya. Ya, jadi kalau kita berdiri di tengah terik matahari itu akan terasa
Kemudian yang ketiga, nanti kalian dapat menemukan dan menganalisis benda-benda yang bersifat konduktor dan isolator. Terus yang tujuan pembelajaran yang keempat, nanti setelah melakukan diskusi, kalian juga dapat melakukan percobaan tentang perpindahan konveksi, kondiksi, dan radiasi. Ya, terus tujuan pembelajaran yang kelima adalah melalui tes eksplanasi, kalian dapat menjelaskan ciri-ciri tes eksplanasi. Nanti ruang pertanyaan tes eksplanasinya. Ya. Kemudian yang keenam, peserta ini dapat lima saja yaitu itu tadi lah. Ya, nah itulah tadi tujuan pembelajaran. Kemudian nanti kalian juga akan mengerjakan LKPD dari yang percobaan konveksi, dan radiasi. Terus nanti juga ada mengerjakan lembar evaluasi secara mandiri. Ya, seperti itu. Ya. Nah, sekarang sebelumnya marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Guru akan menayangkan sebuah video tentang perpindahan kalor. Kalian perhatikan dan simak videonya, ya. Kemudian nanti kalian ada pertanyaan dari guru. Kalian menyimak dan perhatikan. Secara alami, energi panas berpindah dari benda yang panas ke benda yang dingin. Perpindahan panas terjadi melalui tiga cara.
dan radiasi. Coba tanya. Tadi kalian coba yang diamati dari video tersebut apa saja ya? Coba. Ya, ada peristiwa apa saja? Ada gambar apa saja di situ tadi? Coba. Memindahkan buku, terus memasak air, ya. Terus apa lagi? Oh iya, menjemur baju, terus api unggun, upacara bendera. Ya, jadi ya tadi itu di situ ada gambar orang api unggun, terusan memasak, ya, menyeduh air dan sebagainya itu termasuk ya contoh-contohnya itu tadi ada yang termasuk ke dalam contoh konduksi, konveksi dan radiasi. Ya. Nah, kemudian guru juga akan menayangkan kembali tentang panas dan perpindahannya melalui PowerPoint sebentar ya. Nanti setelah kalian menyimak yang ini nanti mengerjakan LKPD. Ya, kelihatan anak-anak? Ya, jadi ya perpindahan panas atau kalori itu dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, jadi perpindahan panas itu dapat berpindah melalui 3 cara, melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi, apa itu konduksi? Konduksi itu adalah perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya, yaitu konduksi. Kemudian kalau konveksi, benda cair dan benda gas ya. Kemudian perpindahan kalori yang ketiga itu ada radiasi. Apa itu radiasi? Nah, kemudian sekarang Ibu akan memberi contoh peristiwa-peristiwa tersebut ya. Ya, contoh yang pertama, contoh perpindahan kalori secara konduksi. Ada apa saja ya contohnya? Terus menggoreng ayam, estafet buku, menyeduh teh, dan menggoreng ayam. Itu antara lain contoh dari perpindahan kalori secara konduksi. Kemudian perpindahan kalori yang kedua secara konveksi. Nah, itu coba dilihat di situ ada gambar apa ya? Anak sedang memindahkan barang. Ya, jadi contoh perpindahan panas secara konveksi yang pertama itu memindahkan barang. Ya, jadi maksudnya apa? Perpindahan secara konveksi itu ya, ini anak ya, kamu itu digambarkan dengan kegiatan memindahkan setumpuk benda dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ketika kamu memindahkan benda itu, kamu ikut berpindah atau tidak? Apa iya, ya ikut berpindah. Ya. Kemudian contoh yang kedua itu adalah merebus air hingga mendidih. Kalian di rumah pernah merebus air? Nah, ya sebenarnya itu kalian sudah melaksanakan apa ya? Iya, konveksi. Tetapi terkadang kita tidak tahu bahwa ini sebenarnya juga sedang apa ya, perpindahan panas secara konveksi ya. Merebus air hingga mendidih. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Itu contoh perpindahan panas secara konveksi. Kemudian yang ketiga perpindahan panas secara apa ya anak-anak? Radiasi. Ya, coba. Nah, perpindahan panas secara
kalian ya membuat api unggun supaya tubuh kita hangat. Yang ketiga, ketika upacara bendera, biasanya panas Bu, panas ya kalau upacara. Sebenarnya kita sedang melaksanakan itu ada radiasi. Contoh-contoh dari radiasi. Nah, itu tadi perpindahan perpindahan panas melalui 3 cara, yaitu ada apa saja tadi? Konduksi, konveksi, dan radiasi. Sudah paham anak-anak? Nah, nanti supaya kalian lebih paham, Bu akan membagikan LKPD. Nanti kalian kerjakan bersama kelompokmu ya. Kelompok 1 nanti ya dibagi dulu sama kelompok 2 ya, kelompok 3. Oh iya, sebelum mengerjakan itu membagi kelompoknya dulu ya. Kelompok 1 anggotanya Jaga mana? Ya, Hana, Nisa, Rehan, dan Liza. Sudah ya. Kelompok 2 Arya, mana Arya? Tangan kanan. Ya. Alfisa, Nabila, Lisanur. Kelompok yang ketiga David, ya, Akas, Nazilatul, Hana, dan Rahma. Ya, Fiona. Nah, cara mengerjakan LKPD-nya itu adalah kalian kerjakan itu ya dengan melihat gambar di situ apa saja yang termasuk peristiwa konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, ditulis di kotak
membaca coba teksnya ya. Nah, sini maju ke depan membaca teks eksplanasi, yang lain mendengarkan ya. Sekitarku terdapat banyak bahan konduktor dan isolator. Di sekitarku terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pilihan bahan didasarkan pada sifat yang memiliki bahan tersebut. Misalnya benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang mudah dapat menghantarkan panas. Pada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam, panci, waja, penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur. Terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Ya, terima kasih. Ya, itu bacaan tentang teks eksplanasi ya. Membaca teks eksplanasi bahan konduktor dan isolator ya. Jadi ya. Nah, apa itu sebenarnya teks eksplanasi? Ya, jadi apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana ya kejadian-kejadian alam sosial, ilmu pengetahuan, budaya dan lainnya dapat terjadi. Kemudian suatu kejadian baik itu kejadian alam, terus maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan
bahannya ini ya, pakai percobaannya kalian jawab semuanya. Sekarang pertanyaannya Setelah melakukan kegiatan di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang kamu rasakan setelah dimasukkan ke dalam air panas? 2. Kenapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Karena panas berubah dari tempat yang dingin ke tempat yang rendah. 3. Termasuk peristiwa apakah terpisah secara produksi yang terjadi di sekitar kita? Menyeduh teh, menggoreng makanan, membedakan bumbu secara estafet. ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Presentasikan tentang perpindahan panas secara konveksi. Kelompok 2 presentasikan maju ke depan. Perpindahan panas secara konveksi. Disiapkan 1. Segelas air panas. 2. Es batu. 3. Air matang suhu ruang untuk membuat es batu. 4. 1 buah kartu plastik ukuran kecil. 5. 1 buah karet gelang. 6. Perwarna makanan. Bagaimana bentuk es batu setelah dimasukkan ke dalam air panas? Apakah es batu mencair? Kenapa demikian? Akan mencair? Iya, karena terkena air panas. 2. Es batu mencair karena mendapatkan panas. Berasal dari mana bahan panas tersebut? Dari air panas. 3. Apakah sementara pada percobaan ini es batu? 4. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa demikian? Perpindahan panas secara konveksi. 5. Sebutkan 3 contoh perpindahan panas lain secara konveksi yang terjadi di sekitar kita. Es krim akan terkena sinar matahari. Permen akan mencair. Meleleh dan diletakkan di bawah sinar matahari. Gula diletakkan di bawah sinar matahari akan meleleh. Ya, jadi tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, sekarang jadi percobaan mengenai apa ya? Konveksi ya. Sekarang kelompok 3 silakan maju ke depan. Akas, Bu. Ya, ada
silakan duduk ya. Tepuk tangan untuk kelompok yang ketiga. Ya, tadi kalian sudah melakukan percobaan tentang panas pemindahan. Oh ya, ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Tapi yang pertama konduksi, contohnya tadi ya, kalian memasukkan gelas ke dalam air yang panas. Ke dalam gelas. Kemudian kelompok yang ketiga, kerjanya secara akademik apa? Lilin. Lilin dinyalakan, kemudian tangannya kamu didekatkan dari jarak 4 sampai 10. Nah, setelah ini buku nanti akan tanya jawab dulu. Kalian sudah paham semuanya tadi tentang perpindahan panas kalor, radiasi, konveksi, konduksi, sudah paham? Ya, kalau belum paham boleh ditanyakan. Nah, sekarang selanjutnya adalah kalian mengerjakan kembali soal evaluasi, ya, menyilang. Buku bagi tapi dikerjakan secara mandiri, tidak secara berkelompok. Buku bagi ya, soalnya ya, Nabila. Fiona. Atas. Safa. Sama ya. Nah, buku sudah beri nama Arya. Hana. Oh iya. David. Rehan. Rehan. Karena bisa. Nulisan. Kalian kerjakan buku beri waktu 5 menit. Tadi ada yang dibuat ya. Kalian kerjakan buku beri waktu 5 menit. Bu. Rehan, ayo dikerjakan, jangan melamun. Ya.
konveksi dan radiasi. Coba kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini apa saja? Yang pertama ya tadi apa ya? Makanan dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu Ya. konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, panas dapat berpindah melalui 3 cara yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian kesimpulan yang kedua apa ya? Konduksi. Coba konduksi itu apa? Konduksi yaitu cara Ya, contohnya, contoh konduksi apa saja tadi? Memindahkan buku secara estafet, terus menyeduh teh, ya boleh memindahkan buku secara estafet, menyeduh teh. Konveksi coba, kesimpulan konveksi apa coba ya? Konveksi adalah konveksi adalah perpindahan salah tanpa memindahkan zat ke lantarannya. ya pemindah tahu tanpa bekerja perantaranya. Contohnya apa coba konveksi? Memindahkan setumpuk buku ke air. Ya, apa tadi kesimpulannya ulangi coba? Kesimpulannya. Contoh konveksi. Apa tadi contoh konveksi coba? Iya, memindahkan setumpuk buku boleh ya. Terus kemudian merebus. Sekarang kok radiasi coba radiasi apa ya radiasi? Radiasi disimpulkan bersama-sama perpindahan kalau tanpa melalui zat peran. Contohnya, iya. Terus apa lagi? Menjemur pakaian. Terus apa lagi? Menimbun. Itu contoh dari radiasi. Teks eksklamasi coba, teks eksklamasi. Teks eksklamasi apa coba? Teks yang Ya. berisi tentang proses Ya, teks yang berisi bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. ya, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses mengapa, bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, dan budaya dan ilmu pengetahuan. Kemudian kesimpulan yang terakhir apa ya? Ciri-ciri teks eksplanasi coba. Ciri-ciri teks eksplanasi apa saja? Yang keras. Ya. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Ya, terus. Bersifat keilmuan. Ya. Bersifat informatif. Ya, terus. Pada hal umum. Ya, jadi ciri-ciri teks eksklamasi yang pertama, misalkan informasi yang dimuat berdasarkan apa? Fakta, ya. Hal yang dibahas bersifat keilmuan, boleh. Terus kemudian bersifat informatif, ya. Terus fokus pada hal yang umum. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, tema 6, subtema 3. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Bagaimana rasanya? Senang? Apa susah? Apa sedih? Apa capek? Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini membawa berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah. Ya. Karena pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai, kalian silakan berkemas-kemas, bukunya dimasukkan ke dalam tas, kemudian berdoa supaya nanti selamat dalam perjalanan pulang. Ya. Sebelumnya silakan ketua kelas memimpin berdoa. David silakan dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
bilang hati-hati di